La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada subuh hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kembali taklim ya, setelah kita tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga semua ini menjadi amalan soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, salawat serta salam semoga Allah senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun juga terlimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini judul yang secara letterleknya agak panjang itu. Fi subqatit tajiri ala dinihi fi ma yakhussu wa ya'ummu akhiratahu. Jadi belas kasihan seorang pedagang pada agamanya, baik secara khusus maupun secara umumnya untuk akhiratnya. Tapi setelah saya baca, intinya adalah pokoknya itu bagaimana seorang pedagang itu menyeimbangkan antara kehidupan bisnis dan akhiratnya. Bahkan lebih cenderung kehidupan bisnis hendaknya adalah untuk akhiratnya, karena ini perspektifnya Imam Al-Ghazali itu kan sufi Pak ya, jadi memang agak beda dengan kita gitu. Kalau sufi itu sudah dapat untuk makan satu hari pulang ya. Gitu. Kalau kita kan sudah dapat untuk 1 tahun juga pengen nambah lagi. Nah ini perbedaannya. Nah kita baca di sini, walayam bagili tajri asbulahu ma'asul an ma'adihi. Hendaknya seorang pedagang, seorang pebisnis janganlah menyibukkan dirinya untuk kehidupan dunianya dan meninggalkan kehidupan akhiratnya. Gitu. Jadi jangan sampai kehidupan akhiratnya terbengkalai karena kesibukan dirinya dalam mengatur kehidupan bisnisnya untuk kehidupan dunia. Fayakunu umruhu dha'ian, maka kalau ini terjadi, umur yang dimilikinya itu sia-sia, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Wa ma yafutu minar ribhi fil akhirah la yafi bihi, dan apa yang terlewat keuntungan akhirat untuknya itu tidak ada artinya lagi buat dia. Ma yanalu fid dunya, apa yang didapatkannya di dunia. Jadi artinya ketika dia mendapat keuntungan besar, keuntungan banyak gitu, dibandingkan untuk akhiratnya, maka itu tidak ada artinya sama sekali ya. Nah ini memang agak berat gitu untuk kehidupan kita sekarang. Fayakunu staral hayatad dunya bil akhirah, maka yang seperti ini adalah merupakan sikap mental membeli dunia untuk kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat dia jual dengan kehidupan dunia. Padahal balil aqilu yanbaghi ayashuqa ala nafsi ayasbuqa ala nafsi. Orang yang berakal itu harusnya menyayangi dirinya gitu. Nah menyayangi dirinya itu yaitu tidak menyanyiakan waktunya hanya untuk berbisnis saja gitu ya. Nah jadi wasubqatuhu ala nafsi yafadhu ra'sa malihi, dan cara menyayangi dirinya itu dengan cara apa? Cara menjaga pokok hartanya. Fayakunu wa ra'su malihi dinuhu, dan apa itu
pokok hartanya, pokok harta seorang pebisnis itu adalah dinuhu, agamanya, gitu. Ya. Jadi ini memang agak, ya, bagi kita sekarang dalam perspektif kekinian gitu, ya mungkin zaman dulu juga sama ya, karena kan ini kan orang-orang khusus yang memiliki sikap mental seperti ini yang memang memiliki keinginan, kecenderungan untuk kehidupan di akhiratnya gitu ya. Jadi tidak terfokus kehidupannya itu untuk kehidupan dunia semata. Karena kata Imam Al-Ghazali, pokok modal itu sesungguhnya adalah akhirat gitu. Pokok modal itu bukan kehidupan dunia. Nah, apalagi sekarang gitu. Zaman dulu kan simbol kemewahan itu apa, Pak? Ya, Pak, ya keduniaan itu nggak banyak ya. Mungkin zaman dulu juga orang hidup itu tidak sematerial sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan ada mobil, ada bahkan jet pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan zaman dulu. Nah, ini beberapa hal yang saya kira yang pertama ini harus diperhatikan, kata Imam Al-Ghazali. Aulal asya bil aqili ahwaju ilahi fil ajili. Kata Imam Ghazali, sebagian para salaf berkata bahwa yang utama dari segala sesuatu bagi orang yang berakal adalah yang paling dibutuhkannya untuk kehidupan yang segera. Apa itu? Yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Jadi lagi-lagi ke situ. Nah, jadi oleh karena itu labudda laka min nasibika fid dunya wa anta ila nasibika minal akhirah. Memang misalnya ada nasihat dari Muaz bin Jabal, kata beliau, hendaknya kalian itu memperhatikan bagian untuk kehidupan dunia, ya, wa anta ila nasibika minal akhirah, dan juga bagianmu dalam kehidupan akhirat. Nah, kemudian tapi ahwaju nasibika minad dunya, bahwa kehidupan akhirat itu lebih diutamakan. Fabda binasibika minal akhirah, maka mulailah untuk bagianmu di kehidupan akhirat. Jadi tetap aja kembalinya bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Ya, tapi memang ketika kita berpikir secara jernih ya Pak, sebenarnya kita hidup di dunia sementara kan gitu ya. Kalau mau secara jernih, ya, kehidupan di dunia itu sementara, nggak ada yang abadi. Semua akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun yang kita tumpuk, kita tinggalkan. Dia hanya akan bermanfaat jika kita kelola secara benar gitu. Tetapi ketika kita kelola tidak secara benar, maka tidak ada manfaatnya. Jadi oleh karena itu maka apa yang harus kita lakukan, kata Mu'ad bin Jabal, ya fabda binasibika minal akhirati, maka mulailah dengan bagianmu pada bagian akhirat. Jadi tidak terfokus pada bagian kehidupan dunia. Fakhudhu fa innaka satamuru ala nasibika minad dunya. Ya. Maka ambillah bagian itu, karena itu akan terlewat jika kita biarkan. Dia akan terlewat. Nah, ini misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya, Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan kehidupan duniamu.
ailatan safid dunya nasibaka minha lil akhirah. Nah, ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali, maksudnya jangan kamu lupakan kehidupan dunia, dari kehidupan dunia itu bagianmu untuk mengambil kehidupan akhirat. Nah, bagaimana supaya kehidupan dunia kita menjadi kehidupan akhirat? Bisnis kita menjadi kehidupan akhirat, bermasyarakat kita menjadi kehidupan akhirat, berkesenian kita menjadi kehidupan akhirat, berbudaya kita menjadi kehidupan akhirat, gitu. Ya, jadi poinnya di situ, Pak. Bagaimana mengorientasikan kehidupan dunia kita, apakah itu berbisnis, berpolitik, berbudaya, berkesenian, semuanya itu adalah akan berdampak untuk kehidupan akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu kata beliau, wa inna matatimu subqatut tajiri ala dinihi bimura'ati sab'ati umurin. Ya. Jadi ini akan bisa terjaga apabila pedagang atau pebisnis itu dengan menjaga 7 hal. Gitu. Ya. Apa 7 hal? Yang pertama, husnun niyati wal aqidah fi ibtida'it tijarah. Jadi yang pertama itu niatnya harus baik, dan demikian pula akidahnya dalam memulai bisnis perdagangan. Jadi diorientasikan niatnya itu harus niat yang baik, niat yang tulus. Falyanwi biha il isti'faf 'anis su'al. Apa niat yang baik diantaranya, Pak? Yakni niatkan kita berbisnis, kita bekerja untuk apa? Untuk menjaga diri dari minta-minta. Karena bagaimanapun minta-minta itu adalah perbuatan tercela. Halal tapi tidak thayyib, gitu. Maka oleh karena itu orang harus mandiri. Jadi jangan sampai untuk kebutuhan pokok dirinya kemudian dia minta. Nah, kalau sekarang Pak, kebutuhan pokok kita itu kan nggak cuma makan minum ya. Kalau dulu mungkin cuma makan dan minum. Sekarang harus mempersiapkan biaya pendidikan, biaya kesehatan. Itu sudah menjadi hal pokok, gitu. Selain tempat tinggal dan makan dan minum. Ya. Jadi pendidikan, kesehatan, karena ya berbeda zamannya ya. Dulu kita kesehatan, pendidikan mungkin bukan prioritas. Anak sekolah gak sekolah biasa waktu itu. Bahkan banyak anak yang gak sekolah zaman dulu ya. Sekarang kita paling tidak mempunyai amanah untuk menyekolahkan anak kita minimal sampai S1. Kan trendingnya begitu sekarang ya. Beda dengan zaman dulu. Wa kafi tam'i 'anil nasi istighna'an bil halali anhum, dan mencegah diri dari ketamakan, Pak. Ketamakan sehingga ia mencukupkan diri dengan yang halal saja. Jadi bagaimana supaya kita ini tidak tamak dalam bisnis ya. Jadi tadi niatnya pertama untuk supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Yang kedua, tidak tamak, tidak pengen sampai kemudian kalau tamak itu akan terhindar dari hal-hal yang halal bisa jadi gitu, minimal subhat dan haram ya, terlebih lagi haram. Oleh karena itu jangan sampai kemudian merasa tamak, merasa loba ya, dengan bisnis yang dilakukannya. Karena ketika ketamakan itu ada, memang manusia itu kan nggak pernah puas, Pak ya. Dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta
zurtumul maqabir, telah melalaikan kamu at-takasur, berlomba-lomba memperbanyak harta, hatta zurtumul maqabir, kalian baru sadar ketika kalian sudah masuk ke liang kubur. Artinya kalau sudah meninggal ya, orang kalau sudah, jangan mau meninggal saja sudah diperlihatkan Pak ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban kan Pak ya. Ketika Sauban itu meninggal dunia, Nabi kehilangan beliau. Jadi suatu subuh Sauban tidak datang. Nabi tengok-tengok nggak ada Sauban ini. Kemudian ditanya, atau beliau bertanya kepada para sahabat, mana itu Sauban? Wah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasul penasaran Pak, di mana rumahnya Sauban? Jauh ya Rasul katanya. Nah, ternyata memang jauh Pak. Jadi konon setelah sampai rumahnya Sauban itu matahari sudah agak tinggi gitu. Itu kan berarti jauh ya. Iya, matahari sudah agak tinggi Pak. Zaman dulu nggak pakai naik motor itu, jalan kaki. Ya. Nah, sampailah rumah Sauban, ditanya istrinya, kemana Sauban nggak terlihat hari ini? Istrinya bilang, ya Rasul, Sauban baru saja wafat. Jadi beliau nggak sholat subuh ke masjid karena meninggal dunia. Masya Allah. Nah kemudian istrinya bertanya, tapi ya Rasul sebelum wafat beliau tuh mengucapkan 3 hal, seandainya lebih jauh, seandainya lebih banyak, seandainya lebih baik. Saya nggak paham itu apa. Kata Rasul, ketika dia mengatakan seandainya lebih jauh, itu pahala dia menuju masjid itu luar biasa banyaknya. Kalau lebih jauh lagi pasti akan lebih banyak lagi gitu kan. Kenapa enggak lebih jauh dari masjid lagi gitu? Padahal rumah Sauban itu udah jauh. Pak Edi juga bisa supaya dapat pahala begitu. Kenapa? Keliling dulu Pak ke Pak Sono, ke Pondok Petir, ke ini, baru ke sini. Ya. Jadi begitu Pak. Masya Allah. Orang mau meninggal tuh kelihatan. Maka kalau jelek pun dia kelihatan. Ini kan karena baik ya, maka kelihatan gitu. Kalau jelek pun kelihatan. Kemudian apa lagi? Seandainya lebih baik. Jadi kata Rasul, Sauban itu pernah suatu hari hendak ke masjid di musim dingin, terus melihat seorang kakek-kakek yang kedinginan. Nah Sauban itu kan karena musim dingin berlapis-lapis pakaiannya. Kemudian dia membuka salah satunya untuk diberikan kepada si kakek tersebut. Tapi yang diberikannya bukan yang terbaik Pak. Itu pun pahalanya terlihat. Wah, seandainya saya berikan yang terbaik, pasti pahalanya lebih banyak lagi kan gitu. Kemudian yang ketiga, ketika Sauban mengatakan seandainya lebih banyak, suatu hari Sauban pernah lagi makan, tiba-tiba ada orang miskin datang. Dia minta makan. Dia sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian Sauban membagi 2 makanannya, satu piring itu dibagi 2. Separuh untuk dia makan, separuh dikasih ke orang yang miskin tadi, yang sudah beberapa hari nggak makan. Terlihat pahalanya Pak, dan banyak pahalanya, sehingga dia berkata seandainya lebih banyak. Maksudnya waktu itu mungkin kalau misalnya itu bagiannya bukan setengah-setengah, tapi misalnya 2/3 1/3 gitu ya, 2/3 untuk si orang miskinnya yang minta yang 1/3 untuk, pahalanya pasti lebih banyak lagi. Jadi Pak, pada saat sakaratul maut saja orang itu bisa melihat ketika baik, kebaikannya terlihat. Maka ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu memang nyata. Pada hari ini
tidak lagi berkata atau dikunci mulut kita itu. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami aidihim, tangan mereka. Dan itu kan pernah diteliti Pak oleh seorang profesor di Amerika itu, bahwa orang kalau sudah meninggal itu kan, karena profesor ini nggak jelas agamanya, dia meriset Pak. Ketika ditanya bagaimana sih kehidupan orang setelah kematian, dia riset gitu. Dia kebetulan profesor kedokteran. Kata, kalau waktu mahasiswanya nanya begitu, dia bilang, ya, saya harus riset dulu menjawab pertanyaan Anda. Akhirnya dia riset Pak. Risetnya bagaimana caranya? Dia bertanya kepada kepala-kepala rumah sakit yang ada di Amerika, kasus orang yang mati suri. Jadi ditanya, di rumah sakitmu ada berapa orang yang mati suri? Ada yang mengatakan ada 5, ada yang mengatakan ada 6. Semua ditanya, diinventarisir. Kemudian dia minta izin, boleh nggak saya minta alamat, nomor telepon, gitu kan, email atau apalah. Nah kemudian orang yang mati dan hidup lagi itu diwawancara Pak. Setelah diwawancara, hampir 84% itu jawabannya sama. Apa yang Anda rasakan dan alami ketika Anda meninggal. Jadi jawabannya hampir sama. Ketika dia meninggal, ruhnya itu melihat dirinya, kemudian melihat keluarganya pada nangis gitu, dilihat sama dia. Nah kemudian dia terus naik ke atas Pak. Nah ketika naik ke atas itu, dia melihat semua amal perbuatannya. Ya, jadi di situ terlihat semuanya, dan kemudian naik lagi ke atas, ternyata tertutup, gedor-gedor. Ada yang bersuara di atas, siapa kamu? Mau kemana? Saya mau ke atas. Nah kata orang di atas itu, belum waktunya kamu balik lagi gitu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa memang di sini hendaknya seseorang dalam berbisnis, kata Al-Ghazali, husnun niyah wal aqidah. Niatnya harus baik, akidahnya harus baik. Dan diniatkan semua itu supaya kita mencegah diri dari meminta-minta. Dan tapi juga tidak boleh tamak gitu. Karena tamak itu tadi Pak, takasur ya. Tidak pernah puas, dan itu tabiat kita manusia itu kan begitu, tidak pernah puas. Sebelum punya pengen punya, setelah punya pengen ditambah, setelah ditambah pengen nambah lagi dan lagi. Iya, nggak pernah puas itu. Itulah kehidupan manusia. Padahal sesuatu itu diimpikan, tapi ketika sudah tercapai biasa saja gitu, pengen lagi yang lain. Maka kata Al-Ghazali di sini, waqaf tam'i, hendaknya mencegah atau menahan dari ketamakan. Ya, jangan sampai kemudian tamak. Wasti'anatu bima yaksubu 'ala din, dan menjadikan bisnis itu sebagai pertolongan untuk agamanya. Wa qiyaman bi kifayatil 'iyali yakuna min jumlatil mujahidin bih. Nah, bahkan Pak, berbisnis itu adalah merupakan kifayah dalam keluarga. Artinya fardu kifayah itu kan ya, dalam keluarga itu harus ada satu orang yang melakukannya, jika tidak maka berdosa gitu. Dan ini menggugurkan kifayah keluarga. Supaya apa? Supaya kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga ya. Jadi tidak meminta-minta untuk dirinya, tidak juga supaya keluarganya itu kurangi gitu ya, supaya keluarganya itu tercukupi ya. Nah jadi ini adalah bagian-bagian yang memang harus kita lakukan ya. Niat itu kan hal yang pokok Pak, yang utama. Segala sesuatu
tergantung niatnya. Itu kan dalam hadis ya dikatakan seperti itu, bahwa apabila niatnya baik maka baik keseluruhannya, tapi kalau niatnya buruk maka buruk keseluruhannya. Maka berniatlah berbisnis itu untuk supaya dia terhindar dari meminta-minta, kemudian supaya dia juga tidak tamak dan bisa menolong dirinya untuk melaksanakan agamanya, dan kemudian menegakkan atau memenuhi kifayah untuk keluarganya. Dan itu min jumlatil mujahidin nabi, itu adalah bagian dari jihad, Pak. Jadi berbisnis itu kalau sudah niatkan seperti ini itu jihad ya. Jadi bukan bukan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu, nilainya itu jihad. Maka oleh karena itu lurusnya niat ini menjadi penting. Nah, waliyan wa anusalil muslimin, dan diniatkan itu juga untuk memberikan nasihat kepada orang muslim dalam bisnis ini. Jadi jangan sampai kemudian hanya sekedar keuntungan. Wa yuhibba li sairil khalqi ma yuhibba li nafsih, dan hendaknya juga mencintai seluruh makhluk Allah sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, poinnya apa Pak? Poinnya di sini adalah bahwa dalam bisnis tidak boleh hanya sekedar cari untung lah intinya, gitu. Saya kira bukan hanya semua jenis pekerjaan, gitu. Jenis pekerjaan jangan hanya cuma cari cuan, apapun pekerjaannya, tapi hendaknya diniatkan hal-hal seperti itu. Dengan seperti ini maka kemudian kita akan terjaga bahwa niat yang benar, akidah yang baik itu akan menjaga diri kita dari bisnis-bisnis kotor ya, dari bisnis-bisnis yang justru membuat kerugian bagi dirinya dan orang lain. Dan Al-Ghazali menyebut itu adalah sebagai subqat, sebagai rasa kasih sayang gitu, kasih sayang kepada dirinya sendiri. Jadi orang, kata Al-Ghazali, kalau dia bisnisnya itu tidak didasarkan pada niat-niat yang benar, itu sebenarnya tidak menyayangi dirinya sendiri. Jadi bukan persoalan untuk orang lain, tapi buat dirinya ya. Bahkan waliyanwi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan hendaknya berniat juga untuk berbisnis itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Dengan bisnis ini bisa amar ma'ruf nahi munkar fi kulli ma yaru fi suq, terhadap segala sesuatu yang dia lihatnya di pasar. Jadi kalau ada yang kurang baik di pasar, dia amar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Ini misalnya kalau ada tetangga pedagangnya yang ngurangi takaran, dia ingetin jangan dikurangi takarannya, nanti kamu akan mendapatkan siksaan, misalnya seperti itu. Ada yang kurang baik, dia mengajak kepada kebaikan. Ayo kalau melayani pelanggan itu dengan penuh senyum misalnya, dengan penuh keramahan misalnya. Kalau ada pelanggan yang memang tidak ada penjual yang tidak ramah kepada pelanggan gitu. Jadi ada aspek amar ma'ruf nahi mungkarnya di situ gitu ya. Nah, karena prinsipnya tadi bahwa kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan dunia, sehingga seseorang dalam berbisnis, niatnya dalam berbisnis itu juga untuk berdakwah, intinya itu Pak ya. Jadi di samping untuk mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya, supaya terhindar dari minta-minta, juga bisnisnya itu untuk berdakwah. Poinnya di dakwah itu ya. Kalau dakwah kan luas kan, jadi diperinci macam-macamnya. Itu adalah poinnya adalah untuk supaya dia berdakwah dengan bisnisnya ya.
Nah, yang kedua, ayat sudah al-qiyamu fi sunati au tijarati bi fardin min furudil kifayat. Nah, juga berniat bahwa apa yang diusahakannya dalam bisnis itu adalah untuk melakukan fardu kifayah. Jadi memang ini kan bagian yang apa ya, yang penting gitu. Kita itu melakukan bisnis itu memang fardu kifayah. Jadi jangan sampai kemudian ada yang misalnya orang butuh A tapi nggak ada yang jual, itu kan repot. Maka kemudian ini hendaknya disediakan oleh sebagian pebisnis. Misalnya ada yang butuh terigu, ada yang butuh, bahkan kalau sekarang macam-macam ya, alat-alat macam-macam lah. Orang jual belinya itu kan yang dulu produk-produk ini tidak ada, hari ini ada. Maka itu semua adalah fardu kifayah. Yang penting apa? Yang penting tidak bertentangan dengan agama, kan itu Pak ya. Jadi berbisnisnya tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan, misalnya di situ ada nilai yang haram, ada bahan-bahan yang haram, kalau yang seperti ini ya sama sekali tidak boleh dilakukan gitu. Jadi harus bisnisnya itu ya bisnis yang halal gitu. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, ayam na'usukud dunya an sukil akhirah. Ayam na'ahu, hendaknya dia mencegah diri dari apa? Sukud dunya, dari pasar dunia, an sukil akhirah, dan menyanyiakan pasar akhirat. Waswakul akhirati al masajidu. Apa itu pasar akhirat? Pasar akhirat itu adalah al masajidu, masjid-masjid. Itu pasar akhirat. Jadi ini mengutip Quran, misalnya surat An-Nur ayat 37 ya, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi mereka orang-orang yang tidak tidak tersia-siakan lah dengan perdagangan dan juga jual beli dari mengingat Allah. Jadi tidak lalai ya, tidak lalai kepada Allah karena perdagangan dan bisnis. Nah ini berat memang Pak ya. Kadang-kadang kita kalau sudah bisnis itu ya ingatnya bagaimana untung kan. Jangan bisnis Pak, ketika di masjid aja kadang kita nggak ingat, kadang apa sering ya nggak ingat Allah kan. Padahal di rumah Allah kan ya. Iya, di rumah Allah ingatnya, waduh ini habis ini mau ke sini nih. Wah imamnya lama lagi bacanya. Ya, jadi pikirannya nggak kepada Allah gitu. Nah kata Al-Ghazali bahwa hendaknya masjid pasar akhirat itu diutamakan daripada pasar dunia, dan pasar akhirat adalah al-masajid, yakni masjid gitu. Sehingga la tulhim tijarah wala bai'un an dzikrillah, tidak melalaikan gitu. Jadi maksudnya apa? Bahwa kehidupan dunia itu tidak kita lalaikan untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai kehidupan dunia, perdagangan dan lain sebagainya itu melalaikan kita pada kehidupan akhirat. Kemudian di surah An-Nur ayat 36 Allah juga mengingatkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu, di rumah-rumah ya, yang diizinkan di situ untuk dikeraskan gitu kan, suara dan juga untuk menyebut namanya, jadi berzikir. Fayam bagi aja'ala awalan nahari ila waqti dukhuli suqi li akhiratihi. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu hendaknya setiap pebisnis itu menjadikan awal siangnya untuk ila waqti dukhuli suq, sampai dengan masuknya waktu ke pasar, li akhiratihi, untuk akhiratnya, fayulazimul masjida wa yu'adzabu alal awradi, maka hendaknya dia berketetapan di dalam masjid dan
melakukan wirid zikir. Jadi sebelum ke masjid, sebelum ke pasar, maka ke pasar akhirat dulu katanya. Pasar akhirat itu masjid. Jadi apa? Di masjid dulu zikir sampai buka toko. Nah, gitu. Ini kayak kita begini Pak. Nah ini kita lagi di pasar akhirat nih. Habis ini kita berangkat gitu kan, kemana gitu. Cuma kan ini seminggu sekali yang begini kan. Tapi kan sholat subuhnya nggak seminggu sekali ya. Nah, zikirnya bisa sendiri-sendiri. Ya, baru kemudian berangkat bekerja dan lain sebagainya. Waduh, bagaimana Ustadz kalau masuk kerjanya pagi jauh lagi, kadang-kadang subuhnya di Lebak Bulus gitu kan, itu pun buru-buru gitu ya. Sebenarnya berzikir itu Pak bisa saja di mana saja sih ya, artinya ketika dia di kendaraan berzikir juga gak masalah kan gitu. Cuma memang kalau dalam perspektif Al-Ghazali, wah itu orang terlalu mikirin dunia gitu. Tapi dalam kehidupan sekarang ya memang kenyataannya seperti itu ya. Gitu. Nah kemudian apa? Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul litujar, Umar pernah menasehati lah ya kepada para pedagang, ij'alu awwala naharikum li akhiratikum wa ma ba'dahu lidunyakum. Jadikanlah awal siangmu itu untuk akhiratmu dan setelahnya untuk duniamu. Nah kemudian Al-Ghazali memberi contoh orang-orang zaman dulu, yaj'aluna awwalan nahari wa akhirahu lil akhirah wal wasta lit tijarah. Orang-orang zaman dulu kata Imam Al-Ghazali, ini kan berarti kalau as-salaf itu sebelumnya zamannya Imam Ghazali kan gitu. Kata Imam Al-Ghazali, orang zaman dulu itu menjadikan awalan nahari wa akhirahu, menjadikan awal siang dan akhirnya siang itu di akhirah, untuk akhirat, wal wasta litijarah, dan pertengahannya untuk perdagangan. Jadi memang pasar zaman dulu Pak, Bapak kalau lihat di kampung ya, di kampung saya dulu di Bangka Pak Edi, waktu di Belinju itu aktivitas tuh praktis sampai jam 12 jam 1 selesai. Enggak, kalau sekarang kan sudah mulai ramai itu kan, karena banyak pendatang dulu. Jadi bis aja dulu itu, wah kalau dari Belinjo tuh kalau jam 8 ketinggalan udah nggak ada lagi, nginep harus di Pangkal Pinang. Kalau nggak orang Pangkal Pinang nginep di Belinjo kan begitu. Tapi kalau sekarang itu kan, nah apalagi zamannya Imam Al-Ghazali atau zaman sebelum Imam Al-Ghazali, pasti pasar itu paling ramenya dari jam pagi sampai siang, setelah itu selesai. Nah kata Imam Al-Ghazali, orang salaf dulu menjadikan paginya untuk akhirat, akhirnya untuk akhirat, akhir harinya maksudnya, tengah-tengahnya baru untuk berbisnis gitu. Jadi tengahnya untuk berbisnis. Tapi juga ada nasihat-nasihat, misalnya intinya apa? Kalau kata kita sekarang, jangan terlalu ngoyo gitu. Tamak itu jangan terlalu ngoyo, biasa saja. Jangan menjadikan dunia itu sebagai segala sesuatunya di hatimu sampai kemudian melupakan akhiratmu. Nah, apalagi kalau karena perkara dunia kemudian kita tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya fardu. Wah, itu sangat berbahaya gitu ya. Ini yang sunnah-sunnah saja ditekankan betul ini oleh Imam Al-Ghazali itu ya, gitu. Nah kemudian walam yakun yabi'ul al-harisatu war-ru'usu bukratan illa sibyan wa ahli dhimmat. Jadi orang zaman dulu itu pagi-pagi sudah tidak melakukan transaksi kecuali bagi anak-anak dan ahli zimmah. Ahli zimmah itu ya orang-orang non muslim yang memang menjadi pegawai dialah intinya. Jadi dia nggak melayani, yang melayani itu ya anak-anak sama ahli zimmah itu. Dia sendiri ya zikir, sholat gitu. Kemudian
Wafil li'annahum kanu fil masajidi, karena mereka memang di dalam masjid, Pak. Jadi kalau waktunya pagi, sore itu dia tidak di pasar tapi di masjid. Di pasar hanya anak-anak dan orang-orang ahli zimmah saja. Wafil khabar innal malaikata idza su'adat bi shaifatil 'abdi wa fiha fi awalin nahari wa fi akhir zakarallahu wa khabara gitu kan, bahwa sesungguhnya para malaikat itu jika naik dengan catatan seorang hamba di awal nahar, yakni di awal pagi, wa fi akhir dan di akhirnya. Jadi malaikat itu ada pergantian apa, Pak? Pergantian sip-sipan gitu ya. Sertijab. Yaitu sertijabnya itu di awal pagi, siang, awal pagi ini dan akhir. Jadi nanti innal malaika kafarullah anhuma ma bainahuma min mana tadi min sail a'mali wa fil khabar tatalaqal malaikatul laili wan nahar. Nah, dalam khabar yang lain bahwa para malaikat malam dan siang itu bertemu inda tulu'il fajri, ketika fajar, ketika subuh, Pak ya. Wa inda sholatil asr, dan ketika sholat asar. Fayaqulullah ta'ala wa huwa a'lamu bihim, dan Allah bertanya, padahal Allah maha mengetahui dengan itu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Fayaquluna tarakna wa hum yusallun, wah kami meninggalkan jamaah bila pamulang ini lagi pada sholat, kemudian zikir, setelah itu ngaji, ya Allah. Gitu kan. Wajinahum wa hum yusallun, dan ketika asar datang mereka juga lagi sholat, gitu kan. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berfirman, saksikan ya bahwa ini qad ghafartu lahum, aku sungguh telah mengampuni mereka. Jadi kalau melihat hadis ini, Pak, subuh dan asar, selain isya dan subuh gitu ya, subuh dan asar kita sempatkan untuk sholat berjamaah, syukur setiap waktu sholat berjamaah di masjid ya gitu. Karena subuh asar itu ternyata pergantian malaikat dalam melaporkan amalan-amalan kita. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian, jadi memang banyak sekali ya apa yang dilakukan oleh para pedagang zaman dulu. Mereka itu tidak melanjutkan perdagangan mereka ketika waktu-waktu sholat tiba ya. Ketika waktu-waktu sholat tiba, mereka senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sholat di dalam masjid-masjid mereka. Jadi tidak kemudian melanjutkan perdagangan mereka, bisnis mereka pada saat waktu-waktu sholat. Sebenarnya kalau di kita ini jamnya jam yang agak lebih adaptif sebenarnya. Misalnya kalau jam 12 kita kan istirahat ya. Nah, itu kan bisa ke masjid sebenarnya. Kemudian paling asar. Nah, asar saya kira kalau kita ke masjid terlebih dahulu, kemudian balik lagi ke kantor kan nggak masalah juga ya. Walau mungkin di kantor tertentu akan masalah itu. Ya. Jadi kalau yang seperti ini, ya memang harus dipertimbangkan juga. Walaupun kalau menurut perspektif ini, sudah kalau begitu kamu gak usah ngantor, jadi pedagang aja, bisa ngatur waktu kan gitu kalau jadi pedagang. Ya. Kalau di kantor diatur waktunya. Ya. Baik, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, saya kira ini ya beberapa hal supaya kita tidak terjebak pada kehidupan dunia yang begitu menyibukkan hati kita. Jadi jangan sampai kehidupan dunia menyibukkan hati kita. Dan Ustaz saya ingin bertanya bagaimana kebahagiaan bisnis dan juga atau mungkin nggak ada ya? Ya cukup ya.
jemaah sekalian, pertemuan kita semua kita closing aja ya. Baik, untuk closing di pertemuan pada pagi hari ini, bahwa pertama, memang bisnis ini merupakan profesi ya, jualan atau berdagang, profesi yang sangat dimuliakan, sangat terpuji ya. Bahkan kalau di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah menurunkan rizkinya itu dari 10 pintu rizki, 9-nya adalah perdagangan. Jadi satu itu ya lewat macam-macam itulah, ada macam-macam. Jadi kalau mau kaya ya memang dagang. Jadi kalau jadi pejabat kemudian pengen kaya, itu keliru masuk ya. Salah masuk ya. Terus tapi jangan sampai bisnis kita itu kemudian menghalangi kita untuk bisnis akhirat kita. Nah, oleh karena itu luruskan niat bahwa dalam bisnis diniatkan niatnya, akidahnya untuk apa? Untuk mencukupi dirinya, keluarganya supaya terhindar dari minta-minta, kemudian untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apapun yang ada terjadi di pasar itu kita coba dakwahi ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian jadikan bisnis sebagai pengguguran terhadap fardu kifayah ya. Karena bagaimanapun perdagangan-perdagangan atau jual beli itu kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau tidak ada yang jualan, tidak ada yang bisnis, masyarakat repot memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, jangan sampai kemudian pasar dunia menyia-nyiakan untuk pasar akhirat. Apa itu? Yakni pasar akhirat itu masjid gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena sibuknya di kehidupan dunia sampai kemudian kita meninggalkan ibadah kita, terutama sholat berjamaah, dan yang tadi ditekankan adalah subuh dan asar ya gitu. Walaupun dalam hadis lain ya Rasul juga menekankan subuh dan isya gitu ya. Demikianlah, mudah-mudahan bisa menjadi pencerah buat kita semua, sehingga kita akan berhati-hati dalam berbisnis. Jangan sampai tamak tadi ya, satu lagi, karena memang kita ini punya sifat tamak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.